Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, sahabat santri yang dimuliakan Allah. Kali ini kita bahas tentang profil Haikal Hasan PA212 yang diangkat Presiden Prabowo menjadi bos BPJPH. Banyak yang bertanya di antara teman-teman, kok bisa PA212 tiba-tiba diangkat menjadi salah satu petinggi lembaga negara, ya. BPJPH itu salah satu lembaga negara, kemarin menjadi bagian daripada Kementerian Agama, tetapi di zaman Presiden Prabowo ini BPJPH menjadi lembaga tersendiri yang dipimpin oleh seorang kepala. Haikal Hasan Baros alias Babe Haikal, ya, resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Ia resmi dilantik di Istana Presiden Jakarta, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 22 Oktober bersama sejumlah kepala badan lainnya berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 140/P tahun 2024 tentang Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia. Sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Babe Haikal memiliki tugas untuk menggencarkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia, baik pelaku UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, maupun perusahaan besar sebagai produsen, untuk memastikan bahwa produk memiliki sertifikasi halal. Hal ini lantaran penduduk mayoritas di Indonesia yang mewajibkan sesuatu yang digunakan atau dikonsumsi adalah halal. Jadi teman-teman, BPJPH ini lembaga negara yang khusus ngurusin tentang sertifikasi halal. Bagi teman-teman masyarakat mungkin belum dengar kabar, ya, mohon segera diurus halalnya. Kita pastikan bahwa barang yang kita produksi, makanan yang kita jual betul-betul telah tersertifikat halal, ya. Kenapa? Karena jualan kita, produk kita itu bukan sekedar bertanggung jawab kepada negara saja, tetapi kita juga bertanggung jawab secara agama. Jangan sampai jualan kita nanti ternyata ada salah satu di antara bahannya itu haram, ya. Walaupun yang kita jual sudah pasti halal, ya. Misalnya kita jualan mie ayam, jualan bakso, jualan apa aja, sudah pasti halal dan sudah terbiasa dikonsumsi di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi kalau misalnya diajak, disuruh ngurusin sertifikasi halal, jangan kemudian kita bilang, kan jualan saya sudah halal, tiap hari sudah dimakan orang. Bukan seperti itu, ya. Antisipasi di antara bahan-bahan yang kita jual itu ada sesuatu yang haram, sehingga kita tentu menanggung dosanya. Jadi pertanggungjawaban kita itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu memang sertifikat halal itu penting, ya, agar memastikan kehalalan produk yang kita miliki. Jadi perlu dikasih pengetahuan kepada masyarakat bahwa hari ini khususnya UMKM, ya, ada program Self Declare, program sertifikasi halal yang tidak dipungut biaya alias gratis kepada masyarakat. Nanti ada waktunya, ada batas kotanya. Makanya mumpung masih banyak gratisan hari ini, segera diurus produk kita. Nanti kalau program ini sudah selesai, ketika kita mau mengurus sertifikasi halal, maka harus berbayar alias dipungut biaya. Mumpung sekarang masih ada gratisan, segera, ya teman-teman.
sampaikan bagi keluarga, saudara-saudara kita di kampung mungkin belum dengar kabar. Ya. Babe Haikal juga pernah menjadi salah satu panitia pada aksi 212 di 2016. Babe Haikal juga saat ini terus menyuarakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Jadi Babe Haikal ini dulu menjadi salah satu tokoh sentral di aksi 212 ya. Beliau juga aktif menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Kalau kita lihat beliau menjadi narasumber televisi selalu menggunakan atribut Palestina ya. Aksi tersebut juga merupakan, aksi 212 maksudnya, merupakan salah satu bentuk protes terkait adanya penistaan agama yang menyangkut Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ya. Beliau sangat getol ya, menyuarakan keadilan, kemudian beliau juga aktif ya, menjadi narasumber di televisi nasional saat itu ya, ketika kasus penistaan agama yang menimpa calon wakil gubernur DKI Jakarta kala itu. Dalam jenjang karirnya, Babe Haikal juga pernah sebagai konsultan sumber daya manusia di salah satu perusahaan tambang di Indonesia. Beliau juga berpengalaman sebagai salesman sembari mengajar di perguruan tinggi. Dalam Pilpres 2019, Babe Haikal juga pernah menempati posisi sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Subianto Sandiaga Salahuddin Uno. Ia kemudian mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Ya, jadi tidak perlu heran ya, peran beliau terhadap suksesi pemenangan Bapak Prabowo Subianto cukup signifikan sehingga beliau mendapatkan posisi sebagai salah satu kepala lembaga yaitu BPJPH ya. Jadi jangan heran kalau Babe Haikal tiba-tiba diangkat oleh presiden mengumandani BPJPH ya. Mudah-mudahan beliau betul-betul mampu mengemban amanah ini dan saya yakin ya, mampu lah ya. Oke teman-teman, demikian profil Babe Haikal, kepala BPJPH. Ya, mudah-mudahan sedikit memberikan informasi dan memberikan jawaban bagi teman-teman, karena ada yang bertanya ke Santri Kota, kenapa kok Babe Haikal bisa jadi BPJPH? Ya, jawabannya sudah dijelaskan ya. Jadi sebelum menutup podcast kali ini, saya sekali lagi ingin sampaikan bagi teman-teman UMKM, silakan segera urus sertifikat halalnya, mumpung masih gratis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.